Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya, yang mana kita masih di tema 3. Kegiatanku subtema 3, kegiatan sore hari pada pembelajaran ke-6, yang mana ini merupakan pembelajaran terakhir ya di tema 3. Oke, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menceritakan kegiatan yang dilakukan di sore hari. Kemudian kalian juga mampu menceritakan perilaku baik yang dapat dilakukan di rumah pada sore hari. Kemudian Ibu harapkan kalian juga mampu memerhatikan urutan deretan bilangan dan menentukan bilangan yang terletak sebelum, sesudah, atau di antara bilangan lain. Nah, namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, agar tujuan pembelajaran kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, supaya kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita, kalian dengarkan ya. Judulnya Menyiram Tanaman. Di belakang rumah Bella banyak tanaman. Tanaman tumbuh subur. Ayah mengajak Bella menyiram tanaman. Ayah mengatakan pada Bella bahwa tanaman butuh air. Tanaman kembali segar setelah disiram. Wah, di sini ketika Bella menyiram tanaman, Bella jadi tahu bahwa ketika tanaman itu membutuhkan air, sehingga jika kita memberikan atau menyiram tanaman tersebut, itu akan membuat tanaman itu menjadi segar karena kita sudah menyiramnya. Tentunya kalau misalkan kalian mempunyai tanaman di daerah rumah kalian jangan lupa untuk menyiramnya, karena tanaman juga membutuhkan air untuk diserap ya, sehingga menjadi tanaman yang subur. Oke, nah di sini coba kalian ikuti, Ibu akan bacakan ya. Ayah dan Bella menyiram tanaman. Nah di sini sengaja di bawahnya itu dipenggal supaya kita bisa mengejanya atau mengatakan dengan tepat. Jadi ketika membaca bukan ayah tapi ayah dan Bella menyiram tanaman. Coba kalian ikuti. Ya, tanaman. Oke, ini tanaman disiram setiap hari. Tanaman Bella tumbuh subur. Oke, hebat. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti. Oke, nah anak-anak, seperti biasa nih, Ibu memiliki sebuah kalimat yang mana kalimatnya itu belum sempurna dan perlu dilengkapi. Tentunya untuk melengkapi kalimat ini, di sini sudah tersedia ada 5 kata. Ada kata halaman, ada kata bunga, ada kata disiram, ada kata warni, dan banyak. Nah, kata yang di atas ini adalah kata atau clue yang akan kita masukkan ke dalam kalimat yang ada di sini ya. Jadi untuk melengkapi kalimat di bawah ini, kalian bisa menggunakan kata-kata yang sudah disediakan di atas. Contohnya seperti ini. Bella senang menanam. Coba, yang cocok kata yang mana? Menanam halaman, apakah cocok? Menanam bunga, apakah cocok? Menanam disiram? Oke, tentu tidak ya, tidak cocok. Kemudian menanam warni? Tidak. Menanam banyak? Kurang tepat juga. Yang tepat itu tadi yang kata bunga. Jadi Bella senang menanam bunga, berarti kita isi bunga. Nah, jangan lupa ketika kalian sudah mengisi bunga, kalian beri tanda checklist di sini supaya nanti tidak terulang atau tidak katanya itu tidak ditulis ulang oleh kalian. Kemudian yang kedua, Bella menanam bunga di titik-titik rumah. Biasanya di sini yang identik dengan rumah berarti ada apa saja?
Ya, ada halaman. Nah, di sini berarti menanam bunga biasanya identiknya di halaman rumah. Kemudian yang ketiga, bunga di halaman rumah Bella berwarna apa ya? Nah, biasanya bunga itu berwarna-warni, banyak warnanya. Berarti kita isi warna-warni. Kemudian yang keempat, bunga titik-titik Bella setiap hari. Biasanya kalau misalkan bunga itu agar subur harus di apa? Ya, betul, bunga disiram setiap hari. Dan yang terakhir, coba kata apa yang belum ditulis oleh kita? Ya, betul, banyak. Berarti rumah terlihat asri karena banyak tumbuhan. Nah, ini adalah hari ini kita sudah sama-sama melengkapi kata atau melengkapi kalimat yang sudah kita susun, yang sudah kita lengkapi berdasarkan kata yang ada di atas. Oke, nah di sini juga ada diminta kita menyusun huruf. Nah, kalau tadi itu menyusun kata menjadi sebuah kalimat, kalau sekarang menyusun huruf menjadi sebuah kata. Nah, di sini ada huruf L, N, I, G, A, T. Waduh, ini apa ya? Nggak bisa dibaca. Tentunya kita harus menyusun katanya atau menyusun hurufnya menjadi satu kata. Di sini sudah ada clue-nya. Huruf pertama itu huruf L. Kemudian huruf kedua ada A. Lalu huruf apa? Di sini huruf L sudah. Huruf A sudah. Berarti kalau misalkan kita coba yang huruf N. Huruf N. Nah, nanti akan menjadi sebuah kata langit. Nah, ini adalah kata yang pertama itu adalah kata langit. Nanti kalian isi ya, dan seterusnya. Tentunya kalian nanti susun huruf yang ada dari nomor 1 sampai nomor 5 ini menjadi sebuah kata yang sempurna, yang baik ya. Oke, jangan lupa diisi. Kemudian, nah di halaman 120, nah coba Ibu mau mengajak kalian untuk mengingat materi yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai bilangan sebelum, sesudah, dan di antara. Kalau bilangan sebelum itu posisinya berada di sebelah kiri, berarti kita hitung mundur gitu ya kalau sebelum. Sedangkan kalau sesudah itu adalah bilangan yang berada setelah atau berada di sebelah kanan bilangan yang kita cari. Kalau misalkan bilangan di antara itu berada di antara dua bilangan yang akan kita cari. Sekarang di sini ada perintahnya. 12 terletak tepat sesudah angka berapa kalau 12? Ya, betul. Berarti 12 itu berada atau terletak sesudah angka 11. Sekarang coba. Di sini ada angka 16. Angka 16 ini terletak tepat sesudah angka berapa? 16 itu? Ya, betul. Sesudah angka 15. Sesudah 15 berapa? 16. Berarti 16 itu terletak tepat sesudah 15. Kemudian 15 terletak tepat sesudah angka, ya betul, angka 14. Waduh, hebat ya, sudah pada bisa hitung. Sekarang coba mari kita hitung sama-sama juga. 19 itu terletak tepat sesudah apa? Angka berapa? Ya betul, angka 18. Kemudian 14 itu terletak tepat sesudah 13. 13, 14. Nah, gitu ya cara hitungnya. Nah, kalau ini adalah bilangan yang memang bukan berarti bukan hitungannya itu bukan setelah angka 12, tapi 12 itu terletak tepat sesudah angka 11. Nah, berbeda dengan contoh yang di pinggirnya. Kalau 15 itu terletak sebelum, berarti kita nyari angka sesudahnya. Berarti angka 15 itu terletaknya di sebelum angka berapa? Berarti itu ditanyakannya bilangan sesudah 15, berarti 16 ya. Kemudian di sini ada 12. Kalau 12 itu terletak tepat sebelum angka 13 ya. Coba kalian ingat-ingat, angka 12 itu berada sebelum angka berapa ya? Nah, sebelum 13. Kalau sekarang 19 itu terletak sebelum angka 18. Hebat. Waduh, ini kurang tepat. Harusnya 19 itu terletak
tepat sesudah 20 ya. Oke. Nah, ini yang tepat. Jadi 19 itu terletak tepat sebelum angka 20. Kemudian angka 14 itu terletak tepat sebelum angka berapa? Ya, betul, 15. Coba kita ingat-ingat. 14 itu berada sebelum angka 15 kan, sebelum angka 15 berapa? 14. Kemudian di sini angka 16 terletak tepat sebelum angka 17. Waduh, hebat sekali ya, kalian sudah bisa menebak bilangan sebelum sesudah bilangan yang kita cari. Oke. Nah, anak-anak, coba untuk materi hari ini, jadi Ibu hanya mengulang saja ya. Kita sudah mengingat mengenai materi bilangan sebelum dan sesudah, kemudian menyusun kata menjadi sebuah kalimat, melengkapi kata menjadi sebuah kalimat, kemudian menyusun huruf menjadi sebuah kata. Nah, tentunya ini perlu kita ulang supaya pemikiran kita atau pemahaman kita terasa. Adapun untuk tugasnya nih, Ibu akan mengecek mengenai kegiatan-kegiatan kalian di sore hari. Misalkan di sini ada di halaman 121, bisa kalian buka. Di halaman 121 itu terdapat tabel mengenai kegiatan yang secara umum dilakukan oleh anak-anak ketika di sore hari. Contohnya misalkan di sini, bermain tidak sampai hari gelap. Nah, berarti apakah kalian ketika bermain itu tidak sampai larut malam atau misalkan sampai senja gitu ya, sampai mulai mendung atau tidak? Apakah kalian melakukannya atau tidak melakukannya? Kemudian mandi sore, kalian biasanya mandi sore atau tidak? Berarti hari ini kalian mandi sore atau tidak? Berarti kalian checklist. Kalau kalian melakukan, checklist di melakukan. Kalau tidak melakukan, kalian checklist di kolom tidak melakukan. Begitupun selanjutnya sampai bawah, kalian checklist kegiatan yang berdasarkan kalian lakukan ketika di sore hari. Oke? Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian men-checklist kegiatan-kegiatan di sore hari, Ibu mau coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian atau keluarga kalian yang ada di rumah mengenai saat sore menjelang malam hari kita sebaiknya tidak di luar rumah. Bertanyalah kepada orang tuamu mengapa kita harus berada di dalam rumah saat itu. Nanti Ibu akan mengecek nih, sekaligus mengecek terkait permainan tradisional yang pernah Ibu tugaskan untuk kalian mencari info terkait permainan tradisional. Nah, Ibu juga akan mencari tahu atau menanyakan terkait kegiatan kenapa kita tidak boleh berada di luar rumah saat sore menjelang malam hari. Tentunya nanti kalian cari tahu berdasarkan apa yang kalian sudah dapatkan dari orang tua kalian. Oke? Nah, selamat mengerjakan. Jadi tugasnya, kalau yang perlu dikumpulkan itu adalah yang menceklis mengenai kegiatan-kegiatan di sore hari yang biasa kalian lakukan. Kalau yang ini tidak perlu dikumpulkan, namun perlu kalian pahami dan ketahui mengenai kenapa kita tidak boleh bermain saat sore menjelang malam hari. Oke, selamat mengerjakan ya nak ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penjelasan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.